Di kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Blindness yang rilis tahun 2008. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Take care of everything when they come, I promise. Morning, sir. Morning. I got it, thank you. Save me, because I've just gone blind. I've just gone blind. Pada adegan pertama, kita diperlihatkan sebuah kota yang tampak sibuk, layaknya kota besar pada umumnya. Tanpa diduga, seorang pengusaha mendadak buta dan berhenti di tengah jalan, yang menyebabkan kemacetan tak bisa dihindarkan. Beberapa orang mendatanginya untuk memeriksa yang tengah terjadi, dan satu orang bersedia menolongnya untuk mengantar pulang. Namun setelah sampai di apartemennya, pria tersebut malah mencuri mobil si pengusaha, dan pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian, istri si pengusaha pulang dan terkejut, mengetahui bahwa suaminya mendadak buta. Istrinya kemudian membawa suaminya ke sebuah klinik, dan dokter tak menemukan keanehan dengan kesehatan mata si pengusaha. Si dokter pun menganalisa, bahwa kemungkinan kebutaan tersebut disebabkan kerusakan pada sistem saraf, karena tak ada tanda-tanda kerusakan pada matanya. Kemudian karena membutuhkan penanganan lanjutan, dokter pun memberikan surat rujukan, agar si pengusaha pergi ke rumah sakit. Setelah si pengusaha selesai diperiksa, si dokter kemudian melayani beberapa pasien selanjutnya, yaitu seorang anak kecil, wanita Latin, dan bapak tua. Tanpa diduga, si pencuri yang sedang mengendarai mobil curiannya dan menghindari razia polisi, terpaksa berhenti manakala matanya tak bisa melihat apapun. Lalu dengan bantuan polisi, si pencuri akhirnya dibawa ke rumah mantan istrinya, namun wanita itu tak mau menerimanya. Pada malam hari, si wanita Latin mendatangi hotel dan menunggu di sebuah bar, lalu memesan minum ke seorang bartender. Kemudian setelah mendapat info, dirinya masuk ke salah satu kamar untuk melayani tamu micetnya. Namun, si wanita Latin mulai berteriak, manakala penglihatannya menjadi putih semua. Sementara si dokter yang sudah di rumah, makan bersama dengan istrinya, yang menyajikan hidangan cukup mewah. Namun saat pagi hari, dirinya mengalami kebutaan dan menghubungi rumah sakit, sambil menginfokan bahwa kemungkinan penyakit ini bisa menular. Karena diketahui, bahwa anak kecil yang juga berkunjung ke klinik si dokter kemarin, mengalami kebutaan yang sama. Tak lama kemudian, beberapa warga di kota tersebut mulai mengalami gejala yang sama, dan kejadian tersebut sudah sampai ke telinga Bu Menteri. Pemerintah kemudian mengambil keputusan, untuk menangani pandemi ini, yang mereka namakan penyakit putih. Klinik si dokter pun kemudian ditutup oleh petugas, sementara si dokter terpaksa dikarantina di sebuah rumah sakit yang sudah tidak terpakai. Istri si dokter yang tak mau dipisahkan, memutuskan untuk berbohong, dengan mengatakan bahwa dirinya juga buta. Setelah sampai, keduanya pun mengetahui bahwa di tempat karantina tersebut, tak disediakan dokter ataupun perawat. Beberapa waktu kemudian, pasien lainnya juga berdatangan, yaitu si pencuri, wanita Latin, si pengusaha, dan juga anak kecil. Si pencuri yang merasa ditularkan oleh si pengusaha, menghajarnya dan si dokter memisahkan keduanya. Sementara istri si dokter yang belum buta, tetap menemani suaminya di tempat tersebut, dan merahasiakan bahwa sebenarnya dirinya bisa melihat. Kemudian, istri si dokter memberitahu letak toilet pada pasien yang baru datang tersebut. Namun si pencuri yang kegatelan, akhirnya ditendang oleh si wanita Latin sehingga kakinya terluka. Saat berada di kasurnya, si dokter meminta istrinya beristirahat, dan meminta untuk tidak terlalu mengurusi orang lain. Namun, istrinya tak mau tidur, karena takut tak bisa melihat saat bangun. Keesokan harinya, mereka kedatangan pasien lainnya, termasuk istri si pengusaha. Si dokter dan istrinya kemudian meminta diberikan obat antibiotik, untuk mengobati infeksi kaki si pencuri, pada dua penjaga yang baru menggiring pasien baru. Namun, kedua penjaga itu mengancamnya dengan senjata, agar kembali ke bangsalnya. Kemudian semua pasien makan di sebuah ruangan, dan istri si dokter menggunakan telepon, untuk meminta stok makanan yang akan habis. Tapi sayangnya, tak ada respon dari penjaga ataupun perawat, yang bertugas di tempat karantina tersebut. Setelah itu beberapa pasien selanjutnya datang, termasuk seorang wanita yang bekerja di klinik yang sama dengan si dokter. Kemudian untuk mempermudah pasien baru, istri si dokter memasang tali pandu, agar para pasien bisa ke ruangan lain tanpa harus ditemani. Beberapa jam kemudian, tempat karantina mulai berantakan, dan kamar mandi menjadi sangat kotor karena pasien mulai banyak. Si dokter menyampaikan pada semuanya, agar lebih memperhatikan kebersihan, yang menunjukkan bahwa si dokter sangat peduli dengan pasien lainnya. Dalam kondisi buta, beberapa pasien pun memutuskan untuk melepas baju dan beraktivitas dengan santai. Pada sore hari, bapak tua yang memiliki radio memberitakan pada semuanya, bahwa tak hanya pemerintah lokal yang berusaha mengendalikan musibah ini, bahkan dari PBB juga sedang sibuk mencari jalan keluar.
Virus ini pun dengan cepat menular ke berbagai penjuru dunia, yang menyebabkan banyak kecelakaan terjadi, sehingga korban jiwa bertambah banyak. Bahkan, di kala rapat PBB, terekam seorang peserta juga terserang penyakit menular ini. Beberapa hari kemudian, kota menjadi sepi dan tak ada lagi kendaraan yang melintas, karena sebagian orang memutuskan tidak keluar rumah. Di saat mendengar si bapak tua menyampaikan berita tersebut, istri si dokter pun melihat bahwa suaminya sedang berpelukan dengan si wanita Latin, dan membuatnya risih. Pada malam harinya, lebih banyak pasien yang datang di tempat karantina tersebut. Tanpa diduga, seorang pasien ditembak oleh penjaga, manakala pasien tersebut keluar barisan dan tak menuruti perintah si penjaga. Keesokan harinya, istri si dokter pergi keluar untuk mengambil cangkul, yang akan digunakan untuk mengubur pasien yang ditembak tadi malam. Dengan berpura-pura buta, istri si dokter kemudian diarahkan oleh penjaga untuk mengambil cangkul, dan memberikan jari tengah yang membuat si penjaga heran. Kemudian si dokter yang membutuhkan tenaga tambahan untuk mengubur pasien, mendatangi bangsal 3, dan dengan sopan meminta tambahan tenaga. Namun si bartender menolak dan mendeklarasikan bahwa dirinya adalah raja di bangsal 3 ini. Pada malam hari, istri si dokter memeriksa luka pada kaki si pencuri. Tapi si pencuri yang tak tahu terima kasih, malah menarik bajunya dan menuduh kalau istri si dokter bisa melihat. Kemudian saat ingin tidur, si dokter mengira kalau istrinya sudah buta, karena mendengarnya menangis. Namun untungnya, istri si dokter menangis bukan karena buta, melainkan karena jam tangannya mati. Pada tengah malam, si pencuri keluar dan sengaja menularkan penyakitnya pada si penjaga walau si pencuri harus tewas ditembak. Pagi harinya, si dokter yang sudah stres dengan keadaan ini, berdebat dengan istrinya, karena si dokter ingin istrinya tak mengurusi dirinya yang sangat merepotkan. Namun, istrinya tak menghiraukan permintaan suaminya, dan memutuskan tetap di sana. Setelah itu, si bartender dan si gendut menggunakan pengeras suara, untuk membuat peraturan baru di tempat karantina tersebut. Yaitu dengan menguasai semua stok makanan, dan memaksa bangsal 1 dan 2 menyerahkan barang berharga, untuk ditukarkan dengan makanan. Sambil menembakkan pistol Sambo ke arah atas, si bartender mengancam akan menghabisi siapa saja yang tak menurut dengannya. Bahkan istri si dokter yang vokal dengan ketidakadilan ini, ditandai suaranya oleh si bartender. Namun istri dokter membalas, bahwa dirinya takkan melupakan wajah si bartender, yang membuat si bartender merasa mendengarkan lelucon. Setelah bangsal 1 berkumpul, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk mengikuti perintah si bartender, agar tak ada satupun korban jiwa. Kemudian istri si dokter mengumpulkan barang berharga dari tiap pasien, dan semuanya pun memutuskan memberikan perhiasannya, termasuk si dokter yang memberikan cincin pernikahannya. Entah apa yang dipikirkan, istri si dokter kemudian menyiapkan gunting yang disimpan di depan TV. Setelah itu perwakilan dari bangsal 2, mendatangi bangsal 3 untuk menukarkan barang berharga dengan makanan. Namun, sama seperti bangsal 1, keduanya tak mendapat kotak makan sesuai jumlah pasiennya. Si dokter pun sempat marah akibat ketidakadilan tersebut, namun si bartender langsung mengancam dengan menempelkan pistolnya ke tenggorokan si dokter. Kemudian sebelum kembali ke bangsalnya, si dokter dipaksa mengucap terima kasih, lalu dirinya menyadari bahwa si gendut tak buta karena virus, melainkan buta sejak lahir. Setelah membagi makanan yang didapat dan makan bersama, si dokter marah dengan istrinya, karena dirinya merasa tak berguna. Si wanita Latin yang mendengar si dokter sedang bersedih, menyemangatinya dan karena hal tersebut, membuat si dokter merasa nyaman dengan si wanita Latin. Tanpa diduga setelah keduanya turun dari meja, istri si dokter datang dan mengetahui bahwa suaminya sudah bermain di belakangnya. Namun istrinya menerima keadaan tersebut, dan memberitahu si wanita Latin kalau dirinya bisa melihat. Tanpa diduga seminggu kemudian, si bartender membuat peraturan baru, yaitu dengan menukarkan makanan dengan wanita. Mereka pun berdiskusi untuk mencari solusi, karena semua wanita menolak peraturan tersebut, walau 3 hari belum makan. Si dokter pun tak bisa mengambil keputusan, karena dirinya menyerahkan keputusan tersebut pada masing-masing wanita. Tanpa diduga, salah satu wanita memutuskan untuk mengajukan diri, yang kemudian disusul oleh istri si dokter dan semua wanita yang ada di bangsal 1 tersebut. Pada malam harinya, para wanita dari bangsal 1 berbaris memasuki bangsal 3, yang disambut teriakan para lelaki dari bangsal 3. Semuanya pun saling menguatkan, dan istri si dokter berkata, bahwa badai pasti akan berlalu. Saat berada di ruangan bangsal 3, si bartender memilih istri si dokter karena sudah mengenali suaranya, dan kemudian suara rintihan nan menyakitkan, terdengar di ruangan ini. Sayangnya, salah satu wanita harus tewas, karena siksaan yang diterima saat melayani pria dari bangsal 3.
Keesokan harinya, si gendut dan komplotannya melewati bangsal 1 untuk menjemput wanita dari bangsal 2. Namun karena perkataan yang sangat menyakitkan dari si gendut, istri si dokter pun memutuskan untuk menghabisi si bartender, walau si gendut sempat merasakan kehadirannya. Kekacauan pun langsung terjadi, manakala si gendut melepas tembakan yang tidak tepat, dan istri si dokter mengatakan pada si gendut bahwa dirinya bisa melihat. Saat berada di ruangannya, si dokter pun merasa takut, karena pastinya bangsal 3 akan menyerang ke bangsal 1 untuk membalas dendam. Karena hal tersebut, mereka pun menyiapkan barikade untuk menghalangi penyerangan yang mungkin akan terjadi. Namun sebelum bangsal 3 menyerang, salah satu wanita dari bangsal 1 menerobos ke bangsal 3 dan membakar bangsal 3. Kemudian, api pun cepat menyambar, dan para lelaki dari bangsal 3 tak bisa kemana-mana. Api kemudian merembet ke bangsal lainnya, dan istri si dokter pun mengarahkan semuanya termasuk bangsal 2, untuk pergi keluar. Namun tanpa diduga, tak ada satupun penjaga yang tersisa, dan semuanya pun memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Yang mengejutkan, kota tersebut sudah hancur dan tak terurus, karena semua orang sudah terpapar virus. Kekacauan terjadi di berbagai sudut kota, sampai aksi pencurian dan penjarahan pun banyak terjadi, bahkan hewan pun juga ikut kelaparan. Setelah sampai di sebuah toko tak berpenghuni, kelompok tersebut yang berjumlah 7 orang, masuk lalu kemudian si dokter dan istrinya memutuskan mencari makanan. Keduanya pun masuk ke sebuah supermarket yang sedang dijarah, sementara pemiliknya berusaha mengusir semuanya. Namun karena sisa makanan di etalase tinggal sedikit, istri si dokter menuju gudang makanan, yang masih terkunci dengan rapi. Dengan menggunakan korek api, dirinya pun mengambil beberapa makanan kaleng dan daging, sambil memasukkan sebagian ke perutnya. Tanpa diduga karena bau daging yang dibawanya, orang-orang berusaha merebutnya dengan paksa, namun suaminya datang saat mendengar teriakannya. Setelah menjauh, si dokter kembali ke supermarket untuk mengambil pakaian, yang tadi dia tinggalkan saat menolong istrinya. Saat menunggu, istrinya didekati oleh seekor anjing dan membuatnya sedikit terhibur. Kemudian karena hujan mulai turun, dirinya pun masuk ke sebuah tempat ibadah yang sudah ditutup patungnya, sebagai bentuk protes akibat cobaan yang dialami masyarakat di sana. Setelah suaminya kembali, banyak orang yang mandi di tengah jalan, termasuk si wanita Latin dan yang lainnya. Karena mengingat, para penderita sudah berhari-hari tidak membersihkan tubuhnya. Keesokan harinya, semuanya memutuskan untuk menuju rumah si dokter, sambil membawa anjing coklat tersebut. Setelah beberapa jam melintasi jalan, mereka pun sampai di rumah kedua pasangan tersebut, dan semuanya menganggap mereka adalah satu keluarga. Semuanya pun mulai menerima keadaan ini, dan kedua pasangan tersebut juga mulai berbaikan. Keesokan paginya saat si pengusaha sedang menikmati minumannya, dirinya berkata bahwa matanya bisa melihat. Walaupun awalnya dikira bohong, namun akhirnya semua percaya dan meyakini bahwa penyakit ini ternyata bisa sembuh dan membuat semuanya sangat bahagia. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.